Bab 079. Ngapain? Tanya Roman yang baru saja muncul mengagetkan Raihan yang ternyata tidak ke toilet melainkan pergi ke sebuah lorong yang menghubungkan gedung dengan tangga darurat. Sekarang tinggal nikmati aja apa yang keputusan yang emang lu mau, sambung Roman seraya menepuk bahu Raihan. Raihan menarik napas dan mengeluarkannya dengan cepat. Rama ngomong apaan? Tanya Roman lagi, karena ia memang berada di tak jauh saat Rama mendatangi Raihan dan ia juga melihat mulut Rama bergerak seperti sedang mengeluarkan kata-kata. Pertanyaan Roman jadi membuat Raihan kembali mengingat dengan jelas apa yang tadi dibisikkan oleh Rama, dugaanku rupanya salah. Aku kira seorang Raihan akan langsung membatalkan pernikahannya saat tahu apa yang sudah terjadi antara aku dan istrimu waktu itu. Rama berhenti sebentar untuk menarik napas lalu kembali melanjutkan perkataannya. Bagaimana jika Olive kembali? Pertanyaan yang terdengar bagai sebuah ancaman itu sontak membuat wajah Raihan makin tak enak untuk dilihat saat itu sedangkan Rama tersenyum sinis. Raihan menggeleng pelan, "Nggak ada," ucapnya. "Lu sembunyiin kayak apa juga gue pasti tahu," ujar Roman. "Udahlah lu pikirin aja sekarang kewajiban lu sebagai suami," lanjut Roman. "Nggak usah diajarin juga gue ngerti," kata Raihan sengit. "Lu nggak usah ikut campur lagi sama urusan gue, apalagi masalah rumah tangga gue sama Naya nantinya, gue mau lakuin apa itu udah bukan urusan lu lagi," Raihan nampak memperingatkan sahabatnya itu. "Sebelum lu nikah juga sebenarnya urusan lu juga bukan urusan gue, cuma karena gue kasihan aja sama lu makanya gue ikut campur terus supaya lu jadi manusia berguna." Roman berkata tak kalah sengitnya dengan Raihan yang terlihat acuh. "Ya udah sekarang nggak usah ikut campur," kata Raihan. "Ya emang? Ngapain gue ikut campur urusan lu mulu? Gue juga punya urusan yang jauh lebih penting daripada ngurusin manusia macam lu," sentak Roman. Raihan mencibirkan bibirnya, "Paling juga ngurusin bayi orang," ucap Raihan. "Bukan cuma bayinya, emaknya juga gue urusin," tukas Roman cepat. Raihan mengernyitkan kening, "Kan emang udah tugas lu sebagai dokter kandungan," Raihan berkata seakan baru mengerti dengan perkataan Roman. "Dia aneh nih orang," gumam Roman tak habis pikir dengan sahabatnya itu yang mendadak menjadi orang pikun. Padahal sejak tadi dirinya menimpali apa yang katakan Raihan, tapi di akhir omongannya seolah baru sadar itu memang pekerjaan dari Roman. "Tahu pusing gue. Gue yang pusing ngeladenin omongan lu yang nggak nyambung," Roman mengurut keningnya di depan Raihan. "Om Dani mana?" tanya Roman karena sejak awal hingga acara akan berakhir papah dari sahabatnya itu tak juga menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Raihan mengedikkan bahu seraya berucap, "Mikirin ladang gandum kali," perkataan ngaco yang langsung membuat Roman memelintir tangan Raihan dan mendorongnya ke tembok dengan kencang. "Sakit men sakit," kata Raihan dengan wajah yang sudah memerah karena tangan Roman yang satunya menekan bagian kepala hingga terhimpit tak bisa bergerak. "Kalau yang tuaan nanya, jawab yang benar," Roman mulai mengungkit usia yang hanya berbeda dia bulan dengan Raihan. "Tuaan gue men, masih berani menjawab. Woi ngarang bebas lu. Gue lahir 2 bulan lebih awal daripada lu." Mulai emosi. "Tapi tanggalnya duluan gue, masih saja tak mau kalah." "Tapi bulannya duluan gue," kata Roman tajam. "Lah tanggalnya kan duluan gue," kata Raihan masih dengan pendiriannya. "Nggak gitu cara ngitung umur Ray," ujar Roman seraya melepaskan Raihan. "Lah terus mau lu gimana?" tanya Raihan. "Jelas-jelas kalau lu ngisi biodata juga tertera tempat tanggal lahir, nggak ada tuh tempat bulan lahir," mulai mengeluarkan pendapatnya yang membuat orang akan pusing untuk mendengar dan tak akan sanggup untuk mengeluarkan pembelaan. Sebab jika dilanjutkan lagi, Raihan kan semakin mengeluarkan perkataan juga pemikiran yang tak akan sampai pada manusia lainnya apalagi manusia sejenis Roman. "Oke, oke gue nyerah, bodo amat," berkata tepat di depan wajah Raihan yang tengah merapikan jas pengantin yang ia kenakan. "Balik sana lu, istri lu sendirian noh," kata Roman akhirnya.
Raihan menggerutu yang tak dapat didengar oleh Roman seraya berjalan menuju kursi pengantin yang lumayan lama ia tinggalkan. Roman menggeleng-geleng begitu tak percayanya ia bisa mendapat sahabat yang bahkan sudah ia anggap bagai saudara sendiri itu begitu konyol dan menyebalkan bahkan tak pernah berpikir lebih dulu saat akan mengeluarkan perkataan dari mulutnya. Meski begitu ia begitu mengkhawatirkan Raihan dan tak mau jika sampai orang yang ia begitu kenal berbuat hal aneh bahkan sampai berani melakukan tindakan yang tentunya akan merugikan orang lain. Alasan itulah yang membuat ia berulang kali mengatakan pada Raihan untuk berpikir matang sebelum melangkah lebih jauh agar nantinya tak ada pihak yang dirugikan. Namun pada kenyataannya semua perkataan juga nasihatnya hanyalah dianggap sebuah guyonan oleh Raihan. Tak puas dengan tanggapan Raihan itulah yang akhirnya membuat ia berani untuk menemui Naya beberapa hari lalu sebelum pernikahan yang akhirnya terlaksana sekarang ini. Namun lagi-lagi wanita itu hanya berkata bahwa ia akan menerima resiko apapun itu nantinya yang kemudian membuat seorang Roman pasrah dan mengambil keputusan untuk tak lagi mencampuri segala apapun mengenai hubungan Raihan dengan Naya dan membiarkan kedua orang itu menikah seraya terus berharap kekhawatiran yang membuat ia cemas tak pernah terwujud seiring berjalannya waktu. Di sisi lain ada seorang gadis yang terus mengurung diri di dalam kamar dan menangis sejak semalam. Gadis bernama Eva adik tiri dari Raihan yang sejak pertama bertemu memang sudah jatuh hati pada kakak tirinya itu begitu terpukul ketika mengetahui kakak yang ia cintai hari ini menikah dan hal itu tentu saja membuat ia seolah kehilangan nafsu untuk beraktivitas terutama untuk mengisi perut dan tingkahnya itu tentu saja membuat ibu yang mengkhawatirkan kesehatannya. Ini Eva dari kemarin gak mau makan loh mas, kata Anita pada suaminya dengan wajah cemas. Lelaki yang kepalanya sudah ditumbuhi rambut berwarna putih itu menarik napas dan melempar koran yang sedang ia baca. Biarkan saja, nanti juga dia makan, sahutnya. Kamu tuh nggak ada khawatir-khawatirnya ya sama anak, kata Santi seraya duduk di depan Dani. Ya terus menurut kamu aku harus apa? Malah bertanya pada wanita di hadapannya. Harusnya dari awal kamu cegah anakmu itu menikah dengan perempuan lain, menjawab Ketus. Karena dari awal dirinya sudah meminta sang suami untuk menggagalkan pernikahan Raihan, akan tetapi hingga hari ini tiba pun Dani tampak tak berbuat apa-apa. Dani membuang napas dengan kasar mendengar perkataan istrinya. Sudahlah kamu tenang saja, kata Dani. Gimana bisa tenang? Itu anak di kamar nangis dari semalam mas nggak mau makan juga, berkata frustasi pada suaminya. Kan aku udah bilang nanti kalau lapar juga dia makan dan kalau capek nangis dia bakal berhenti sendiri. Toh aku sangat yakin pernikahan Raihan dengan perempuan itu tidak akan berlangsung lama, Dani berkata begitu yakin seolah dia tahu apa yang terjadi ke depannya. Terserahlah. Istrinya beranjak pergi menuju kamar Eva dan mencoba untuk menenangkannya kembali meskipun semua usahanya sia-sia belaka. Sebab gadis itu nampaknya masih belum lelah untuk mengeluarkan air mata dan isak tangisnya merasakan patah hati yang begitu mengiris relung terdalam. Selesai sudah acara pernikahan Raihan dan Naya hari ini yang memang hanya digelar sampai jam 4 sore saja. Semua tamu sudah pergi dan kini hanya menyisakan keluarga dekat saja dan itu pun mereka sudah bersiap untuk kembali ke rumah masing-masing. Angga sepupu Raihan yang tinggal di Bali pun berpamitan pada Raihan juga Naya setelah sebelumnya mengobrol sebentar guna mengingatkan Raihan untuk tak lupa mengajak Naya berlibur ke Bali dan menginap di rumahnya. Tante tunggu loh, hitung-hitung bulan madu. Ibu dari Angga yang juga Tante Raihan menimpali obrolan kedua lelaki muda itu seraya terus mengapit bahu Naya, terlihat sekali bahwa ia begitu sayang pada istri dari keponakannya itu. Naya hanya tersenyum seraya berucap insya Allah. Sedang Raihan menjawab dengan alasan sibuk dan tak mungkin untuk pergi ke Bali dalam waktu dekat ini. Angga dan orang tuanya pergi dengan pertanyaan di kepala mereka mengenai ketidakhadiran dari keluarga Dani. Merasa tak percaya ternyata sudah sedemikian buruknya hubungan antara ayah dan anak itu hingga saat acara penting Raihan pun seorang papa tak mau menghadirinya.
Keterlaluan, batin ibunya Anggas Raya masuk ke dalam mobil yang akan mengantar mereka ke bandara. Raihan dan Naya sudah berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Johan. Mereka menuju kediaman Raihan setelah dihujami oleh pertanyaan dari Roman tentang kenapa tak menginap di hotel saja menikmati malam pertama sebagai sepasang suami istri, toh yang ia tahu Raihan dan Naya mengambil cuti kerja selama 1 minggu. Namun ia malah dibuat kesal oleh jawaban Raihan yang mengatakan tujuannya menikah bukan hanya untuk menginap di hotel karena kapanpun ia mau, ia bisa tidur di hotel manapun. Sungguh saat itu ingin sekali rasanya Roman menghantam kepala Raihan dengan benda keras agar bisa meleburkan kepalanya yang sudah teramat keras melebihi apapun. Mobil sudah berhenti di halaman rumah. Johan turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk nyonya baru bernama Naya. Sedang Raihan tampak turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah berjalan dengan langkah lebar seperti tak ingat bahwa ada seorang Naya yang kini mengiringinya dari belakang. Barang-barang ibu semua sudah saya letakkan di dalam kamar bapak di atas, Johan memberitahukan Naya agar tidak kebingungan nantinya. Naya mengangguk dengan segaris senyum seraya mengikuti langkah Raihan yang sudah lebar dan tengah menuju ke tangga. Setelah tugasnya selesai Johan lantas meninggalkan kediaman bosnya itu dan kembali ke rumah menemui istri juga anaknya. Sudah pulang ya? Seorang wanita menyambut Johan dengan anak kecil di dalam gendongannya. Wanita yang selama ini menemani Johan memperlihatkan senyuman manisnya pada lelaki yang terlihat begitu lelah setelah tak pulang semalaman karena harus mempersiapkan segala keperluan pernikahan atasannya. Johan mengangguk lantas mengambil lelaki kecil dari gendongan sang istri. Sedang istrinya pergi ke dapur guna mengambilkan air untuk sang suami lalu menyuguhkannya ke atas meja berbentuk bulat di ruang tamu. Capek? Tanyanya pada Johan yang sedang mengelus kepala sang anak di pangkuan. Ya capek, ya pusing campur jadi satu, ucap Johan. Tapi kalau ketemu kamu kok rasanya semua hilang, sambung Johan dengan kata-kata yang membuat istrinya mencubit lengannya. Diganjen banget, belajar dari siapa sih? Bertanya pada sang suami sebab lelaki yang ia kenal sampai menjadi suaminya itu sekalipun tak pernah menggombal atau bahkan merayu, lebih sering bersikap kaku ketika bersamanya. Tapi malam ini suaminya itu terlihat berbeda bahkan berani berkata gombal di depan anak mereka. Kan ada guru pribadi, sahut Johan asal diiringi dengan kekehan. Mandi sana, perintah sang istri. Tak mau melanjutkan tingkah aneh sang suami apalagi saat ini ada seorang anak kecil yang bisa mendengar apapun dan menyimpannya di dalam memori yang ada di kepala, seraya mengambil anak yang ada di pangkuan sang suami. Sekali saja mendengar perintah istrinya Johan langsung bergegas pergi menuju kamar mandi dan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Dingin yang tentunya terasa begitu sejuk saat bertemu dengan kulitnya yang memang begitu lengket oleh keringat yang terus keluar dari pori-porinya. Naya duduk di tepi ranjang menunggu Raihan yang berada di dalam kamar mandi. Wanita itu tampak cemas terlihat dari tangannya yang terus saja memelintir ujung selimut yang ada di dekatnya. Keringat di dahi Naya keluar dan tampak berkilau di terpaan sinar lampu yang begitu terang. Padahal AC di kamar sudah dinyalakan oleh Raihan akan tetapi tampaknya itu tidaklah berguna untuk Naya saat ini, sebab butiran keringat yang terus muncul bahkan tangannya pun mulai terasa lembab akibat sensasi cemas yang ia alami sekarang. Raihan keluar dari kamar mandi sudah dengan pakaian non-formalnya lalu pergi begitu saja setelah berkata pada Naya untuk tidur dan tidak menunggunya. Perkataan yang membuat Naya bingung mau kemana sang suami di malam pertama mereka. Bukankah seharusnya ini menjadi malam yang membahagiakan bagi mereka tapi kenapa Raihan justru memilih untuk pergi meninggalkan dirinya. Dan perbuatan Raihan itu akhirnya membuat Naya makin sadar bahwa memang tak ada cinta dari Raihan untuknya. Perlahan air mata menetes dari kedua kelopak matanya tak mungkin sekarang ia menyesal dengan keputusan yang sudah ia ambil karena yang ada di kepalanya saat ini hanyalah berusaha untuk membuat Raihan menyadari akan cinta yang ia berikan.
Raihan membunyikan klakson berulang kali di depan pagar rumah Roman sampai akhirnya pagar itu terbuka lebar dan dirinya langsung memasukkan mobil dan berhenti tepat di samping mobil berwarna putih yang tengah terparkir rapi. Ngapain lagi? Roman sudah berdiri di ambang pintu dengan kedua tangan yang berada di pinggangnya. Tidur, kata Raihan sambil menerobos masuk hingga Roman hampir saja terjatuh karena ulahnya. Lah, Roman menguntit Raihan yang berjalan cepat langsung menuju kamar miliknya. Istri lu ono di rumah, sambung Roman mengingatkan. Ya biarin, sahut Raihan seraya melemparkan kunci mobil ke atas sofa. Wah gila nih laki, umpat Roman. Lu kan mestinya malam pertama Ray, nggak pengen emang lu. Ujar Roman. Raihan menggeleng seraya mencibirkan bibirnya. Waduh, nggak normal kayaknya ini manusia, Roman menepuk keningnya. Kalau nggak normal ngapain gue nikah monyet, Raihan terlihat kesal karena dikatai tak normal oleh sahabatnya itu. Ya kali aja cuma mau nutupin identitas sebenarnya, mulai menerka yang tentu saja akan membuat Raihan tersulut. Gue granat juga ia tuh mulut, membelalakan matanya mendengar tudingan aneh Roman. Ya lagian lu aneh, abis nikah bukannya nyenengin istri sama diri sendiri, malah nyusahin hidup gue. Semprot Roman sambil menghempaskan tubuhnya dengan kasar ke sofa di dekat pintu kamar. Kesenangan gue ya kesusahan elu, berkata dengan intonasi meledek. Roman berdecakan saat mendengar apa yang keluar dari mulut orang di depannya. Udahlah gue mau tidur, tukas Raihan akhirnya seraya merebahkan dirinya di ranjang dengan kasur empuk yang tertutup spray berwarna abu tua itu. Hening sebentar tapi tak lama mulut Roman kembali berkicau seakan tak rela berbagi tempat tidur dengan Raihan. Emang lu nggak kepengen ngerasain Ray? Bertanya pelan namun membuat Raihan membuka matanya. Ngerasain apaan? Bertanya seakan ia tak tahu apa yang dimaksud oleh Roman. Ya belaga polos semacam anak bayi dia, Roman menyindir. Nggak jelas lu ah, omel Raihan. Mendaki gunung lewati lembah Ray, kata Roman lagi. Monyet banget nih orang ya, mulai terganggu. Enak Ray mana mau hujan lagi tuh, melihat keluar jendela yang memang belum ia tutup. Bodoh ah, nggak pengen gue, sahut Raihan ketus. Alah belagu, nanti juga sekali nyoba ketagihan lu, kata Roman sengit sambil melempar bantal yang mengenai muka Raihan. Raihan menarik napas tak mau lagi menjawab pertanyaan ngelantur yang terus saja dilontarkan oleh Roman, karena ia tahu Roman hanya sedang berusaha untuk membuat dirinya pulang ke rumah dan tidur dengan Naya. Tapi ia memastikan semua yang dilakukan Roman akan sia-sia karena pada kenyataannya dirinya memang tak ingin pulang ke rumah apalagi sampai tidur dengan Naya. Wanita yang mungkin sudah disentuh lebih dulu oleh Rama, sungguh ia tak akan pernah mau melakukan apapun terhadap Naya. Malam semakin larut, Roman pun menyerah dan memilih untuk memejamkan mata dan masuk ke dalam mimpinya sendiri guna melupakan kelakuan tak terpuji yang sedang dilakukan suami baru terhadap seorang istri. Sedang Raihan tampak tertidur pulas lebih dulu dengan hembusan napas yang keluar begitu teraturnya menandakan ia tak memikirkan apa-apa bahkan perasaan seorang wanita yang sudah menjadi istrinya pun tak ia pedulikan sama sekali. Sungguh semua yang Raihan lakukan terhadap Naya memang tak dapat dibenarkan hanya karena ia mendengar pengakuan dari seorang lelaki tanpa mau bertanya ataupun mencari tahu lebih dulu kebenarannya. Karena ia berpikir semua yang berhubungan dengan Rama adalah salah dan tak ada lagi kebenaran yang harus ia cari tahu sebab menurutnya Naya dan Rama dua orang manusia munafik yang sok bersikap baik namun sebenarnya menyimpan kebusukan. Tamat.